Mapai jalan satapu. Kalau nyanyi nanti kena copyright. Tahu enggak kalian? I really love Sundanese song. And I love you, Bapak Aing. Jujur ku bilang sama kalian, provinsi yang paling beruntung di negara ini adalah Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Karena Jawa Barat ya memiliki seorang pemimpin, memiliki seorang gubernur yang kualitasnya kualitas presiden. Ya kualitas presiden, makanya aku bilang, ya kan, Bapak Aing ini jujur aku bilang sama kalian, sangat dicintai masyarakatnya, sangat dicintai rakyatnya, tapi paling dibenci sama pejabat lainnya. Dibenci pejabat lain, dibenci pemimpin lain, dibenci oleh gubernur-gubernur yang lain. Karena apa? Begini, ya begini, semenjak munculnya seorang Kang Deddy Mulyadi, ya, jadi seolah-olah gini, Indonesia itu, bangsa kita ini memiliki sebuah standar baru, ya, yang lebih tinggi tentang seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang gubernur, ya, dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Nggak pernah korupsi, selalu turun ke jalan, selalu mainnya di lapangan, bagi-bagi uang ke masyarakat, kan begitu. Nah, gara-gara ulahnya Kang Deddy seperti ini, makanya gubernur yang lain itu ya selalu dibanding-bandingkan oleh rakyatnya dengan Kang Deddy Mulyadi. Terus terang aja, contohnya gubernur Jawa Tengah, ya, justru ya, karena memang Kang Deddy Mulyadi itu memang betul-betul menunjukkan standar kepemimpinan yang memang diharapkan masyarakat, ya, jujur aja, rakyat Jawa Tengah banyak yang nyindir-nyindir gubernurnya sendiri. Membanding-bandingkan gubernurnya dengan gubernur Jawa Barat. Gak bangga kalian punya gubernur kayak gitu ya? Harusnya bangga dong. Ya, masalah bagaimana model gubernurnya, ya itu kan tergantung bagaimana cara dia membawakan dirinya ke tengah-tengah masyarakat. Ya itu dia, benci kali pejabat ngeliat ini, biar tuh kalian dia kan. Karena apa? Begitu pejabat contohnya turun ke jalan dia kan, Bapak ada duit nggak kayak Kang Deddy Mulyadi? Enggak, maksudnya gambarannya enggak kayak gitu kali, enggak. Ya, jujur ku bilang sama kalian, ya, Kang Deddy Mulyadi bukan hanya dicintai rakyatnya saja, bukan hanya dicintai masyarakat Jawa Barat, bukan, seluruh Indonesia sayang sama dia. Masyarakat Sumatera Utara lebih suka nonton videonya dia daripada video gubernurnya. Masyarakat Jawa Tengah lebih respect sama Kang Deddy Mulyadi daripada sama gubernurnya. Jawa Timur lagi, biar tahu kalian. Nggak ngerti ya. Nah, ini karena aku tengoknya video-video dah. Ya kan? Ibu gubernur, lihat itu. Gubernur Jawa Barat. Bisa nggak kayak gitu? Ya seringkali memang dia ini dianggap sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan pencitraan, mengandalkan popularitas, mengandalkan media sosial. Makanya dia dibilang katanya gubernur konten. Ya kalau dia sih nggak masalah. Kenapa ada omongan miring dari pejabat yang lain tentang Kang Deddy Mulyadi? Karena dia belum tentu dia bisa bikin seperti yang Kang Deddy Mulyadi bikin. Begitu juga biar tahu kalian, baru-baru ini ya kan heboh nih ya, anggaran, setelah itu tunjangan, setelah itu gaji ya. Ini sedang disorot sama masyarakat kan begitu ya. Nah, oleh karena DPR menghapuskan tunjangannya, maka maka DPRD lainnya pun juga dituntut masyarakat untuk menghapus tunjangan rumah. Termasuk daerah Jawa Barat. Tunjangan rumahnya sampai 44 juta. Kan begitu. Jakarta sampai 78 juta. Jawa Tengah sampai 79 juta. Ketuanya. Ya, ada imbas gitu loh. Dari
apa yang terjadi kemarin ya ketika masyarakat melakukan demonstrasi. Nah, ini nggak ubah juga ya, bukan menyerang ya, tapi menyasar kepada gajinya Kang Deddy Mulyadi, kepada tunjangannya Kang Deddy Mulyadi, kan begitu. Kang Deddy Mulyadi bersuara dia kemarin itu ya, kalau nggak salah dia katakan, ya kalau misalnya mau dihapus tunjangan saya nggak apa-apa dihapus, tapi yang rugi bukan saya, tapi masyarakat sendiri. Loh, kok bisa begitu? Mari kita saksikan videonya ya. Aduh. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat. Tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua. Gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia. Biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja. Dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan.
Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu. Itu dia penjelasan dari Bapak Aing ya. Satu-satunya gubernur yang mempunyai mempunyai pandangan seperti ini cuma dia. Yang lain kalau ditanya, ya Pak bagaimana Pak mengenai tunjangan, bagaimana Bapak setuju nggak kalau dihapus? Saya nggak setuju. Anggota dewan aja banyak nggak setuju. Alasannya apa? Ya alasannya sudah kasih gini aja nggak cukup, masa mau dipotong? Makanya aku bilang, ya kan Kang Deddy ini ya adalah standar kepemimpinan ya yang sangat dibenci oleh pemimpin lainnya. Terlalu bersih sekali sih Bapak. Karena begini, jujur aja aku bilang ya, kalian coba bayangkan perjalanan dinas tadinya 1,5 miliar per tahun. Wih, kenyang juga itu si Ridwan kami. Ya, per tahun itu 1,5 miliar. Dipotong menjadi 750 juta ya, dan juga sudah ada anggaran yang baru ya, itu cuma 100 juta. Bayangkan dari 1,5 miliar 100 juta kena pangkas. Sebelum dia diminta pangkas oleh masyarakat ya, dia udah mangkas dirinya sendiri. Dia udah pangkas fasilitas untuk dirinya sendiri, itu maksud aku. Bayangkan kalian 1,5 tinggal 100 juta. Yang dipotong lebih besar, jauh lebih besar, berapa kali lipat? 14 kali lipat. 1.400%. Bukan lagi apa lagi itu? Bukan lagi 1.400%. Terlalu berlebihan. 95%. Bayangkan kalian, 95%. 95%. Gila memang ini si Deddy ini. Iya kan? Nah, sekarang begini, jujur. Setelah itu, apa coba? Baju dinas, dia nggak pakai, dia nggak ambil. Nggak ambil, dia lebih suka dengan gayanya dia, ya. Kalaupun ada pakaian dinas, ya dia beli sendiri, ya. Nah, setelah itu, yang lucunya lagi, alasannya karena apa? Karena saya bukan yatim piatu. Ya, setelah itu, ya ada anggaran, ya. Anggaran operasional, dana operasional, ya itu dibagi dua. 75%, 25%, 75% untuk dia, 25% untuk wakil. Kan begitu. Nah, 75% itu jatuhnya di angka 21,600 juta, ya. 21 miliar, 600 juta. Nah, itu dia gunakan, ya. Itu bukan untuk foya-foya, enggak. Memang untuk masyarakat. Makanya, ya kalau mau dihapus silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang rugi siapa? Masyarakat, bukan saya. Tahu nggak, jujur aja aku bilang, ya Kang Deddy itu bukan orang yang kekurangan uang. Enggak. Bukan. Ya karena apa? Ya penghasilan dia, ya dari YouTube aja, itu biar tahu kalian, ya, itu bisa miliaran. Miliaran. Karena apa? Ya ada satu momen ya yang memprediksi penghasilannya beliau dan juga yang mengikuti bagaimana perjalanannya beliau ya. Itu satu hari dia sanggup menghabiskan 30 juta untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Itu Gubernur Jawa Tengah bisa nggak? Pernah nggak bagi-bagi uang ke masyarakat 30 juta? Gubernur Jawa Timur gimana? Jakarta? Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat. Ya kan, biar adil. Nanti dibilang sentimen kali kau sama kami pun. Kan begitu kan? Nah, nanti dibilangnya seperti itu. Bisa repot urusannya. Itu dia. Jadi makanya aku bilang sama kalian ya, kalau bicara tentang kepemimpinan, loyalitas, ya hati nurani, belum ada yang bisa ngalahin Kang Deddy Mulyadi.
Dan jujur aja aku bilang jujur, kurasa. Presiden pun perlu belajar sama kawan ini. Napai jalan satu. Ya, bukan so ngebela-belain. Sampai sekarang jujur ku bilang sama kalian, nggak ada nomor teleponnya sama aku, nomor ajudannya juga sama aku, nggak ada. Lingkaran dalam beliau pun nggak ada. Makanya banyak orang bilang sama aku, ya Opung Parmela minta dulu nomor telepon Kang Deddy Mulyadi. Ora ono teu aya. Lamun dibejaan mata percaya. Nggak ada. Kalau ada aku udah podcast aku biar tahu kalian. Nah, ya itu dia, makanya dia nggak penting. Karena apa? Dari YouTube-nya itu segitu. Apalagi dari usahanya, dari bisnisnya. Dia itu menjadi seorang pemimpin, dia menjadi gubernur bukan ambisi untuk mengamankan bisnisnya, untuk korupsi, supaya keluarganya bisa kerja di pemerintahan. Enggak perlu sama dia seperti itu. Karena apa? Dia ingin menjadi gubernur ya, semata-mata hanya dia ingin berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat. Itu dia ya, makanya dia itu dibenci oleh pejabat lain. Ku bilang sama kalian ya, jujur, ada 5 orang aja lagi seperti Kang Deddy Mulyadi di bangsa ini. Gak ngerti aku, kurasa Indonesia ini udah jadi seperti surga. Iya. Jawa Barat udah Kang Deddy kan? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten. Ya di situ aja lah dulu. Di Pulau Jawa itu dulu. Ya kan gitu kan? Itu makanya aku bilang, ya kan, kalau bicara tentang Kang Deddy Mulyadi ini nggak ada habisnya. Ya, kita bisa melihat bagaimana ini. Makanya aku heran ya. Kenapa bisa lah gubernur sebelah sana mengatakan dia ini gubernur konten? Kenapa lah anggota DPR itu berani ngomong dia ini gubernur konten? Dasar kau aja memang nggak bisa mentorehkan prestasimu. Serot, pret. Ya, udahlah. Kalau memang belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat, nggak usah komentari kerjaan orang. Kalau belum bisa berbuat untuk rakyatmu, ya, belum bisa dinikmati rakyatmu, apa yang kau bikin untuk mereka, nggak usah bacot. Nggak usah banyak bacot. Iya. Kau ini kok terlalu bela Kalipung sama Bapak Aing? Iya. Sekarang begini, kalau ada pemimpin seperti dia, kita bela. Kan begitu. Masa model Rismond mau kita bela? Roy Suryo kita bela. Egy Sujana kita bela. Refli Harun kita bela. Sunarko kita bela. Faisal Assegaf kita bela. Egy Sujana kita bela. Said Didu kita bela. Hancur negara ini. Seperti ini dong. Mapai jalan. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, ya. Aku biar tahu kalian 2 tahun aku di Purwakarta, daerah Jawa Barat, ya. Dan semenjak Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta waktu itu, dan sekarang ditambah lagi dia menjadi Gubernur Jawa Barat, makin dalam rinduku terhadap Purwakarta. Nah, biar tahu kalian ya, dan juga ada rencanaku nanti bulan 1 ya, bulan Januari ya. Kemungkinan besar ya kalau Opung Parmela rencananya memang ke Bali ya, kita ada annual meeting ya di daerah Bali ya. Bersama siapa pun annual meeting adalah ya. Dengan siapa kayak itu kan begitu ya, pokoknya dengan orang-orangku kan begitu ya. Kalau nggak jadi aku ke Bali, nanti aku bakalan ke Purwakarta begitu ya. Jadi itulah dia ya. Tapi aku mau nunjukkan sama kalian biar tahu kalian ya,
Ini biar jangan dikira ini apa namanya cuman settingan aja ya. Ini pejabatnya ini juga di apa nih? Juga diwawancara Terbuka. gitu ya. Deddy Mulyadi semuanya serba terbuka. Sekelas gubernur ternyata gajinya cuma 8 juta. Gak habis pikir sama Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang sering dihina karena dianggap pencitraan. Kok bisa-bisanya punya gaji cuma 8 juta? Iya coy, kalian gak salah denger. Sekelas gubernur loh. Lah bang, kan dapat tunjangan lain-lain. Dengerin dulu. Walaupun tunjangannya emang besar, tapi Kang Deddy dengan penuh kesadaran ngasih semua gaji dan tunjangannya buat asuransi warga. Gua bahkan sampai bingung pas tahu video ini. Maksud gua itu kan haknya Pak Gub, ya diambil aja gitu loh. Udah mah nggak korupsi dan memperkaya diri. Gaji dan tunjangannya pun malah dikasih buat asuransi orang lain. Berapa sih gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan? Untuk Pak Gub, gaji tunjangan itu satu bulannya 8,1 juta. Terus perjalanan dinas? Dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Sudah Tapi Pak Gub dipotong. minta dipotong, jadi satu tahunnya 750 juta. 700. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan 7 tadi bulan. hanya 74 juta. Pak. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan Ya. dengan kelilingnya saya abrek-abrek. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apa aja Pak Gub? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana yang geserin. Geser. Untuk asuransi anak-anak ojol. siap. 600 juta Pak Gub. Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Seluruh kegiatan saya ini tidak ada yang saya gunakan pribadi. Tinggal yang saya gunakan pribadi adalah 8 juta. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh, itu udah masuk. 8,1 juta Pak. Nah, saya nggak ngambil. Bisa aja Pak. Tapi Bapak marah tapi dikasih gitu Pak. Masuknya ke rekening Bapak. Iya, masuk rekeningnya kan dikasihin lagi. Boleh Pak, boleh nggak? Itu mah hak Bapak. Tapi kalau dihapusin nggak boleh. Nggak bisa Pak. Aturannya bisa. Emang masuk ke rekening saya, tapi oleh saya ditransferin lagi tuh. Iya, pasti gitu. Boleh Pak. Udah dengar sendiri kan? Itu langsung itu dari apa namanya dari pegawainya gitu loh. Jadi ya bisa dikatakan ya susah mencari pemimpin kayak gini. Susah. Mau nangis darah pun kita biar tahu kalian nggak bisa. Coba bayangkan kalian gajinya aja pun juga bisa nggak itu dikasih sama orang. Pak, ini nomor rekeningku Pak. Itu dia. Ya mudah-mudahan Opung Parbila jadi gubernur Sumatera Utara nanti, ya kan? Ya kan? Gubernur Sumatera Utara, ya makanya aku bilang ya bisa aku bilang karena nanti aku bilang sama stafku. Pokoknya semuanya itu ya aku nggak mau tahu, pokoknya itu bagikan. Perjalanan dinas pun juga seperlunya aja. Mau ke Samosir, mau ke daerah Brastagi, mau ke daerah Humbangan Sudutan, mau ke daerah Kota Bidang, pokoknya semua perjalanan dinas harus yang faktual. Kira-kira aku sanggup nggak gitu ya? Kalau Kang Deddy aja bisa, apalagi Opung Parbila. Yakin kau Opung banyak kali ceritamu? Aduh ya. Jadi ya mumpung biar tahu kalian di Sumatera Utara ini ya, mumpung ya di Sumatera Utara ini ya, itu 75% sayang sama Opung Parbila. Makanya aku kalau keliling di daerah Sumatera Utara ini ya, mau ke daerah Samosir, Tapanuli Utara, ke daerah manapun juga ya, aku nggak perlu kusaksikan sama kalian, nggak perlu kutestimoni sama kalian. Banyak kemudahan-kemudahan yang mereka berikan sama Opung Parbila. Banyak.
Banyak biar tahu kalian. Itulah sayangnya orang-orang di Sumatera Utara sama Parpela. Ya kita lihatlah nanti Bobi Nasution kalau masih 2 periode dia, ya udahlah. Aku nunggu periode berikutnya aja lagi. Iya kan? Aduh, enggak. Bercanda. Walaupun serius nanti aja lah itu. Kalau sekarang bercanda aja dulu kita. Mimpi boleh kan? Jadi itu dulu dari Opung Parpela. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.